Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhir pembahasan kita telah sampai pada kaidah bahwa ad-dinu kulluhu dakhilun fil ibadah. Kita mempunyai dalil, di antara dalil yang sangat kuat hadits Jibril alaihi salatu wassalam ketika datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam bertanya tentang Islam, iman dan al-ihsan. Kemudian di akhir hadits Nabi menegaskan, Hada Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum, bahwa yang tadi adalah Jibril datang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Sementara yang diajarkan Islam, iman dan ihsan, yang seluruhnya adalah ibadah. Dapat kita lihat dari puncaknya, anta'budallah ka'annaka tarah, tak lepas dari ibadah. Selanjutnya beliau menghubungkan kata din dengan kata ibadah itu dalam tinjauan bahasa. Kata beliau, wad-dinu yatadammanu ma'na al-khudu'i wad-dhul. Yuqal dintu fadan, ay dallaltuhu fadal. Wa yuqal yadinu Allah wa yadinu lillah, ay ya'budullaha wa yuti'uh wa yakhda'u lah. Fadinullah ibadatuh wa ta'atuh wal khudu'u lah. Kata beliau, kata din di dalamnya terkandung makna al-khudu' wad-dhul, makna merendah, makna tunduk dan merendah. Contoh penggunaan dalam bahasa, kalau kita mengatakan dintuhu, dintuhu, ini maknanya dallaltuhu, saya telah merendah, menghinakan diri kepada dia. Orang yang telah melakukan hal ini fadan, maka dia pun berada di atas din. Fadalla, maka dia pun telah berada dalam posisi rendah. Penggunaan lain kalimat yadinullah, si anu yadinu kepada Allah, atau yadinu lillah. Jadi bisa yadinullah langsung muta'addi tanpa huruf, dan bisa juga yadinu lillah pakai lam. Ini maknanya ya'budullah, beribadah kepada Allah. Saya beragama kepada Allah, maknanya saya beribadah kepada Allah. Saya mentaatinya, saya tunduk merendah kepadanya. Jadi dinullah, agama Allah, kata dinullah ini bermakna
ibadah kepada Allah, taat kepadanya, tunduk rendah di hadapannya. Baik. Kalau begitu, kata din, lihat kembali ke atas, di dalamnya terkandung makna tunduk merendah. Sementara kata ibadah, kata Syekh, wal ibadatu aslun ma'naha ad-dullu aidha. Ibadah asal maknanya pun adalah merendah. Coba lihat penggunaan tariqum mu'abbad. Idza kana mudallalan wa qad wati'athu al-aqdam. Orang Arab menggunakan tariq, jalan, mu'abbad. Ini dari kata ibadah. Jalan yang telah dilakukan proses ibadah kepadanya. Apa artinya? Kita katakan jalan itu mu'abbad ketika jalan itu telah direndahkan dalam arti kaki-kaki telah menginjaknya. Jalan yang sudah diinjak, dilalui, itu namanya jalan mu'abbad dari kata ibadah. Kalau begitu asal makna ibadah juga kembali kepada makna rendah. Sudah ketemu dengan kata din. Walakin al-ibadatul ma'muru biha tatadammanu ma'na ad-dul wa ma'na al-hub. Fahiya tatadammanu ghayat ad-dulli lillahi ta'ala bi ghayatil al-mahabbati lah. Hanya saja, kata Syekh, ibadah yang diperintah adalah ibadah yang di dalamnya terkandung makna abdul, merendah, dan sekaligus makna cinta. Kalimat ibadah yang diperintah berarti ini apa? Masuk menjelaskan makna ibadah dalam tinjauan syariat sehubungan dengan makna din. Sudah jelas kata din asal maknanya tunduk merendah. Ibadah pun demikian. Ini ilmu yang kita gunakan untuk semakin menguatkan bahwa agama seluruhnya masuk dalam kata ibadah. Sebab dalam tinjauan asal maknanya pun sama. Hanya Syekh ingin memberi pendalaman terkhusus untuk kata ibadah. Kata ibadah dalam makna yang Allah perintah tidak cukup hanya sekedar merendah, tunduk, tetapi harus bergandengan dengan makna cinta. Kalau begitu, ibadah adalah kata yang di dalamnya terkandung puncak merendah kepada Allah yang beriringan dengan puncak cinta kepadanya. Puncak. Sudah jelas? Kata ibadah mengarah kepada makna merendah dari tinjauan bahasa. Tariqun mu'abbad. Sekarang, dari mana ada kata cinta pada kata ibadah itu? Saya mengharuskannya, ya. Harus ada cinta pula di dalamnya. Syekh berkata, fa inna akhira maratibil hub, karena akhir dari jenjang cinta adalah at-tatayyum. At-tatayyum. Apa at-tatayyum? Sebentar. Syekh ingin mengurai makna hub, cinta. Jenjang-jenjang cinta ini. Awaluhu, cinta itu awalnya
adalah al-ilaqah. Al-ilaqah juga artinya cinta. Hanya cinta itu dikatakan ilaqah ketika li ta'alluqil qalbi bil mahbub. Ketika hati sudah punya ikatan dengan yang dicintai. Sudah sering muncul dalam fikiran si dia. Kalau sudah ada itu, berarti dia sudah masuk dalam jenjang cinta ilaqah namanya. Lebih jauh namanya as-sababah. Sesuatu yang tercurah linsibabil qalbi ilaih. Sebab hati sudah tercurah kepadanya. Sesuatu yang dicintai bukan sekedar sering muncul, tetapi fokus dia terhadapnya luar biasa sudah. Terarah sudah ke sana. Ini cinta yang lebih hebat dari ilaqah, namanya as-sababah. Lebih dalam lagi namanya al-gharam. Wahul hubbul lazim lil qalb. Al-gharam ini cinta yang terus menerus lengket ada pada hati. Kalau sudah masuk ke dalam al-gharam. Kemudian lebih dalam lagi al-ishq, rindu. Ini kita dekatkan dengan makna dengan kata rindu dalam bahasa Indonesia. Ini cinta yang bukan hanya sekedar terus menerus ada, tapi menuntut terus pertemuan. Gelisah betul kalau tidak bertemu. Kerinduan yang sangat. Ini ishq sudah. Puncaknya cinta adalah at-tatayyum. Ini cinta kalau sudah sampai pada puncak namanya at-tatayyum. Sementara at-tatayyum penggunaannya kalau kita mengatakan taimullah, taimnya Allah artinya Abdullah, hambanya Allah. Kalau begitu at-tatayyum bermakna penghambaan. Cinta yang melahirkan penghambaan kepada yang dicintai. Sudah jadi budaknya yang dicintai, sudah jadi hambanya yang dicintai. Itu tatayyum namanya. Kalau begitu kata Syekh, al-mutayyam bermakna al-abdu lil mahbubi. Al-mutayyam, orang yang sampai ke dalam jenjang at-tatayyum adalah hamba yang mencintai dalam bentuk memperhambakan diri sudah kepada yang dicintai. Dengan demikian jelas hubungan kata ibadah dengan kata merendah dalam tinjauan bahasa, dan kata ibadah dengan kata cinta juga dalam tinjauan bahasa. Kemudian tinjauan bahasa ini terpakai dalam istilah. Ibadah nanti diperintah ketika ada puncak merendah di dalamnya dan ada puncak cinta kepada yang disembah. Kalau tidak, bukan ibadah. Cermati betul makna ini. Syekh memperjelas, wa man khada'a li insanin ma'a bughdhi lahu la yakunu 'abidan lak walau ahabba syai'an wa lam yakhda' lahu lam yakun lahu 'abida kama qad yuhibbu waladahu wa sadiqah. Siapa yang merendah kepada seseorang tetapi dia benci orang itu, maka orang ini bukan hambanya dia. Seperti seorang pekerja tunduk sama pimpinannya, tapi pimpinannya dia tidak suka. Ketundukan dia bukan artinya dia adalah hambanya. Sebab apa? Ketundukan ini bergandengan dengan benci.
bukan hamba itu. Sebaliknya, kalau seseorang mencintai sesuatu tetapi dia tidak tunduk merendah kepada sesuatu itu, maka dia bukan hamba sesuatu itu. Seperti seseorang mencintai anaknya, mencintai sahabatnya, tapi dia tidak memperbudakkan diri di hadapannya, tidak tunduk merendah di hadapannya. Dengan demikian dia bukan hambanya. Jelas? Selesai makna ibadah. Mungkin antum bertanya, ini penjelasan ibadah, puncak merendah, puncak cinta, beriringan, baru teranggap beribadah. Iya. Sementara di awal jawaban Syekh mendefinisikan apa? Ibadah juga? Iya. Dia tidak. Syekh definisikan ibadah juga. Itu definisi apa? Definisi syar'i juga. Al-ibadatu ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al al-zahira al-batin wal-zahira. Ibadah, kata beliau, adalah kata yang melingkup semua yang Allah cintai, yang Allah ridai. Apakah dia berupa ucapan, perbuatan, batin atau zahir? Itu ibadah. Sudah lengkap dengan contoh-contohnya di awal pembahasan. Sementara di sini Syekh mengatakan ibadah adalah ibadah yang diperintah. Syekh mengatakan ibadah yang diperintah. Berarti ini apa? Makna syar'i juga. Ibadah yang diperintah adalah ibadah yang di dalamnya terkandung makna merendah, betul-betul berada dalam puncak merendah yang disertai dengan puncak cinta. Disinilah seseorang teranggap hamba. Dua definisi ini adalah dua definisi yang memang harus dipahami dalam makna ibadah. Untuk memahami makna ibadah, kita harus melihat dua tinjauan syar'i. Ini dua tinjauan syar'i, bukan hanya satu. Salat ibadah, lihat penggunaan dua definisi ini. Salat ibadah. Kenapa ibadah? Lihat definisi pertama. Allah cintai, Allah ridai, maka dia ibadah. Tapi ingat, orang nanti beribadah dalam sholatnya kalau melihat tinjauan ibadah yang kedua. Paham? Ketika dia menegakkan sholat di atas puncak merendah kepada Allah dan puncak cinta kepadanya, itu baru sholat yang diperintah. Camkan betul perkara ini. Ini bukan teori saja, harus menjadi amalan kita, harus nyata dalam kehidupan kita. Barulah sholat kita menjadi ibadah. Jadi harus dengan dua ini. Ini ilmu penting yang sangat mendasar. Dari beberapa buku yang teringat dalam mengurai makna ibadah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala yang mengurai makna ibadah dalam dua sisi ini. Beliau mengurai makna ibadah dari dua sisi ini. Dan harus seperti itu kalau kita ingin menjadi hamba. Jadi ada ibadah dalam makna apa yang harus kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu adalah ibadah. Dan ada ibadah dalam makna perbuatan kita teranggap ibadah ketika ada tinjauan ini. Jelas? Kita sering contohkan sholat. Sebab ingat program kita, ilmu-ilmu ini kita ingin ikat pada sholat kita. Tadi sholat subuh, teringat ilmunya? Hah? Antum ingat tadi sholat subuh? Memang mau sholat subuh karena yakin itu maksud kita dicipta? Memang mau sholat subuh karena yakin itu adalah kecintaan Allah, itu adalah keridhaan Allah? Mulai dari sholat. Kita ingin ilmu kita mendapatkan manfaat. Al-ikhwah rahimakumullah. Dua definisi tinjauan ibadah dalam pandangan agama.
Kata beliau lebih jauh, walihada la yakfi ahaduhuma fil ibadah, fi ibadatillahi ta'ala, bal yajibu an yakuna Allahu ahabba ila al-'abdi min kulli shay' wa an yakuna Allahu a'zama 'indahu min kulli shay', bal la yastahiqqu al-mahabbah wad-dulla tamma illa Allah. Wa kullu ma uhibba li ghairillah fa mahabbatuhu fasidah, wa ma 'uzzima li ghairillah bi ghairi amrillah fakana ta'zimuhu batila. Kata beliau rahimahullahu taala, karena itulah tidak cukup satu dari dua ini dalam beribadah kepada Allah. Ini sekarang bukan dalam tinjauan bahasa sudah, sebab sudah diungkap dalam kalimat beribadah kepada Allah. Ini pelaksanaan sudah. Tidak cukup satu dari dua ini. Tidak cukup sekedar merendah, tidak cukup sekedar cinta. Bahkan yang menjadi kewajiban adalah dalam beribadah Allah yang paling hamba cintai dari segala sesuatu. Allah yang paling hamba cintai dari segala sesuatu. Dan agar supaya Allah yang paling dia besarkan, yang paling besar, paling agung di sisinya, hanyalah Allah dari siapapun juga. Bahkan betul-betul tidak ada yang berhak untuk diserahkan kesempurnaan cinta dan kesempurnaan merendah kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya. Syekh sekarang dalam kalimat-kalimatnya, coba lihat antum pada kalimat pertama. Kalau secara global kita mengatakan sama ini. Sama ya. Kalimat Allahu ahabba ilal abdi min kulli syai' wa yakuna Allahu a'zama indahu min kulli syai' dengan kalimat bal la yastahiqqul al-mahabba wad-dull at-tam illa Allah. Ini mirip. Tapi punya perbedaan mendasar. Coba lihat. Syekh sekarang sudah mengarahkan bahwa yang namanya ibadah kepada Allah adalah ketika hamba menjadikan Allah yang paling dia cintai dari segala sesuatu, bergandengan dengan Allah menjadi yang paling dia besarkan, dia agungkan dari segala sesuatu. Ketundukan kerendahannya hanya kepada Allah. Pada kalimat selanjutnya, Syekh menekankan bukan sekedar paling, tetapi hanya untuknya. Tidak boleh kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala cinta yang beriringan dengan merendah ini. Secara sempurna harus hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu beliau lanjutkan pada kalimat selanjutnya. Wa kullu ma uhibba li ghairillah. Segala perkara yang dicintai karena selain Allah, maka cinta ini adalah cinta yang rusak. Sebaliknya, segala perkara yang dibesarkan dengan ghairi amrillah, dengan dasar bukan dari petunjuk Allah, maka pembesaran terhadap perkara itu adalah murni kebatilan, bukan ibadah. Jadi jelas, ketika Syekh ingin menekankan bahwa ibadah harus terkandung dua hal, merendah dan cinta. Syekh meningkat, mengarahkan kepada nanti benar ibadah kalau kedua-duanya ada. Kemudian dilanjutkan, nanti benar ibadah kalau kedua ini sampai pada puncaknya, puncak cinta dan puncak merendah. Itu ibadah. Bukan sekedar cinta, bukan sekedar merendah,
Tapi puncak cinta, puncak merendah kepada Allah, itu ibadah kepada Allah. Kemudian beliau tingkatkan lagi kepada pengkhususannya. Di sini tauhid. Puncak cinta yang beriringan dengan puncak merendah ini khusus hanya untuk Allah. Sedikit pun juga tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau urai keharusannya. Cinta yang betul-betul besar, hebat sampai pada puncaknya hanya kepada Allah. Ini dikotori oleh cinta karena selain Allah. Puncak merendah yang kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dikotori oleh membesarkan sesuatu yang Allah tidak tuntunkan. Jelas ini? Al-ikhwah rahimahumullah. Qala Allah Ta'ala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Allah berfirman, "Qul sampaikan ya Muhammad, jika bapak-bapak kalian." Ini semua yang disebut ini perkara-perkara yang hati manusia secara tabiat pasti ada cinta kepadanya. Secara tabiat saja pasti ada cinta kepadanya. Ini langsung diungkap. Sampaikan, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat kalian yang terdekat, harta-harta kalian yang kalian betul-betul upayakan. Ini harta yang paling dicintai. Ada harta karena pemberian orang misalnya. Tapi kalau motor itu kita dapatkan karena usaha jerih payah yang sangat luar biasa, wah ini luar biasa ini. Tapi kalau motor pemberian orang banyak-banyak tidak terawat. Tapi kalau kita sendiri yang melakukan upaya sampai berhasil memberi motor, oh dirawat betul. Sebab apa? Ikatan cinta kepadanya lebih. Ini diungkap. Harta-harta yang kalian upayakan. Dan jika perdagangan yang kalian khawatirkan ruginya, bangkrutnya. Karena hebatnya perdagangan ini, banyaknya modal di dalamnya, betul-betul luar biasa keuntungan di dalamnya. Iya. Jadi orang dalam perdagangannya secara tabiat suka usaha-usahanya, tapi usaha yang paling dicintai pasti yang ada kekhawatiran jangan sampai dia usaha ini gagal. Ini diungkap khusus di sini. Kemudian dan jika wa masakin, tempat-tempat tinggal tardawnaha yang kalian ridhoi. Orang punya beberapa rumah tempat tinggal, ini khusus tempat tinggal yang paling dicintai. Ini diungkap langsung. Jika semua ini ahabba ilaikum, ahabba lebih kalian cintai, minallah dari Allah, wa rasulihi dan dari rasulnya, wa jihadin fi sabili dan dari berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah, fatarabbasu maka tunggulah, kalimat ancaman, tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah datang dengan ketentuannya. Ancaman. Itu artinya apa, ikhwah? Haram cintai. Padahal ini cinta tabiat. Kenapa sampai haram? Sebab porsinya sebagai tabiat lewat batas, mengalahkan cinta kepada
Allah, mengalahkan cinta kepada Rasulnya, mengalahkan cinta kepada jihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat jelas, sering kita dengar, tapi tolonglah kita cermati. Di atas ilmu, dia adalah firman Allah. Di atas keyakinan bahwa dia adalah petunjuk dari yang kita sembah. Ini petunjuk Allah yang menegaskan bahwa yang paling dicintai harus hanya Allah. Ini yang uraian sebelumnya. Yang paling dicintai harus hanya Allah. Sampai pada perkara yang kita cintai secara tabiat. Jadi jangan tanyakan lagi kalau cinta itu cinta yang haram. Cinta terhadap orang tua wajar, bahkan baik. Tetapi kapan lebih dari cinta kepada Allah? Haram. Apalagi kalau asal cinta itu memang haram. Cinta kepada wanita yang bukan mahramnya haram. Sudah haram. Apalagi kalau ini lebih dijadikan lebih dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tanyakan lagi haramnya. Lihat ini. Yang Allah ungkap segala perkara yang hati secara tabiat pasti cinta kepadanya. Tapi itu pun posisinya apa? Kapan lebih dicintai dari Allah dan dari Rasulnya dan dari berjihad di jalan Allah, maka cinta ini haram. Allah langsung ancam, fatarabbasu, waspada kalian, tunggu sampai Allah datangkan ketentuannya. Al-ikhwah rahimahullah, ini dalil bahwa cinta ibadah harus murni hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai pembahasan definisi ibadah dalam dua tinjauan, masuk dalam tinjauan bahasa dan penggabungan uraian ini dengan makna agama. Beliau masuk selanjutnya pada pembahasan selanjutnya. Pembahasan ini langsung berhubungan dengan ayat. Jadi ayat ini terpakai di atas dan sekaligus dipakai untuk masuk dalam pembahasan selanjutnya. Itu kalau kita cermat ya. Kita sudah tahu ilmu di atas. Cinta puncak hanya kepada Allah. Merendah puncak hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Tapi ternyata dalam ayat ini ada cinta juga kepada Rasulullah. Sini kan digandengkan. Jika semua itu kalian lebih cintai dari Allah. Ini kan yang kita bahas. Tapi Allah sebut juga dan dari Rasulnya. Berarti cinta kepada Rasulullah juga harus dalam posisi yang lebih tinggi dari semua tadi. Dan dari berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ini juga harus dalam posisi lebih dari yang tadi. Ini apa ini? Cinta apa ini? Sementara kalau kita katakan ibadah harus hanya kepada Allah. Kapan kepada selain Allah syirik? Ini uraian yang ingin beliau tegaskan. Kata beliau, "Fajinsul mahabbat hukunu lillahi wa rasulih, qatta'ah. Fa inna ta'ata lillahi wa rasulih, wal irda' lillahi wa li rasulih, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh, wal ita'u lillahi wa rasulih. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh. Wa ammal ibadah wa ma yunasibuha minat tawakkul wal khawf wa nahwi dhalik fala takunu illa lillahi wahdah." Kata beliau rahimahullahu ta'ala, jadi jenis cinta, maksudnya kata cinta dalam tinjauan menyeluruh, itu ada yang khusus milik Allah, ada juga untuk Rasulnya.
sama dengan kata taat. Ada taat kepada Allah, ada taat kepada Rasulnya. Demikian pula kata al-irda, menginginkan ridhonya, apa menyatakan ridho. Kita ridho kepada Allah, ridho juga kepada Rasulnya. Allah berfirman, wallahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya ahaqqu, lebih pantas ayyurdu, untuk mereka nyatakan ridho kepadanya. Demikian pula al-ita, keyakinan al-ita, pemberian. Kita harus yakini pemberian dari Allah dan Rasulnya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala annahum radu, seandainya mereka ridho terhadap apa yang Allah telah beri kepada mereka dan apa yang Rasulullah alaihi salatu wassalam beri kepada mereka. Berarti Allah menetapkan ada yang datang dari Allah, ada yang datang dari Rasulullah. Allah tetapkan. Jadi ada perkara-perkara merupakan haknya Allah, ternyata jenis perkara itu juga ada menjadi haknya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti cinta, taat, irda, dan al-ita. Selanjutnya kata beliau, adapun ibadah dan yang sejenis, yang bersesuaian dengannya, seperti tawakal, khauf, takut, dan yang semisal ini, maka betul-betul tidak boleh diwujudkan kecuali hanya kepada Allah semata. Kalau ibadah, cinta ibadah murni harus hanya kepada Allah. Tapi ada jenis cinta diperuntukkan kepada Rasulullah SAW dan bukan ibadah kepada Rasul ketika kita wujudkan. Jelas ini? Ini masuk dalam uraian. Kalau dalam kitab Tauhid, iya, ini masuk dalam uraian pembahasan keharusan membedakan mana haknya Allah khusus dan mana hak yang mushtarik, terbagi di situ, dan mana yang hanya haknya Rasulullah SAW sebagai manusia, sebagai hamba. Ini ilmu al-furuq, kemampuan membedakan antara hak yang satu dengan yang lainnya. Banyak orang terjatuh ke dalam kesyirikan, bahkan kesyirikan akbar, pelakunya keluar dari agama, sementara dia yakin tidak boleh syirik. Yakin tidak boleh syirik, tapi terjatuh ke dalam kesyirikan akbar. Kenapa? Salah dalam memahami hak. Ternyata itu hak khusus milik Allah. Dia menganggapnya ini hak mushtarik, boleh untuk Allah, selain Allah juga boleh. Ini termasuk ilmu yang siapa yang diberi kemampuan untuk mendapatkannya, melakukan pembedaan, maka inilah ilmu-ilmu pembeda antara alim yang satu dengan alim yang lainnya, antara hamba yang satu dengan hamba yang lainnya. Al-ikhwa rahimahumullah. Baik, kata beliau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin menegaskan kaidah bahwa ibadah murni hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'budu illallah, wa la nusyrika bihi syai'an, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Ini ayat ada dalam usul thalatha. Ya? Ada tidak? Ada dalam pembahasan thalathatul usul. Dalam pembahasan apa?
Dalam pembahasan apa? Ya, ma'rifatul dinil Islam. Tepatnya dalam uraian apa? Syahadat. Tepatnya lagi tafsir la ilaha illallah. Ini ayatnya. Kalau antum ditanya apa arti la ilaha illallah, antum akan jawab karena sudah sering pengajian, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi yang hak kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum ditanya mana dalilnya bahwa ilah di situ bermakna ibadah, yang diibadahi, mana dalilnya? Ini dia dalilnya. Baik. Qul, Allah memerintah nabinya, qul, sampaikan ya Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Perlu antum cermati, ahli kitab adalah Yahudi dan Nasara. Mereka orang-orang kafir di zaman Nabi. Ya, orang-orang kafir di zaman Nabi. Tapi bersamaan dengan itu Allah tetap mensifatinya dengan sifat apa? Ahli kitab. Orang yang sangat dalam ilmunya tentang kitab. Cermati. Allah memerintah nabinya untuk berhadapan dengan orang yang luar biasa ilmunya tentang kitab. Yahudi, Nasara, apalagi orang Yahudi. Wahai ahli kitab, ta'alau, mari kemari, ila, kepada, kalimatin sawa, kepada kalimah, kepada satu pernyataan, sawa'im bainana wa bainakum. Pernyataan ini pernyataan adil antara kami dan kalian. Pernyataan ini sama antara kami dan kalian. Pernyataan ini pernyataan yang akan mengikat, mempersaudarakan antara kami dan kalian. Ini luar biasa ini. Berarti Islam ada juga ajakan untuk mempersatukan agama. Iya. Dalam Islam ada ajakan mengajak ahli kitab kepada kalimat kesatuan. Apa kalimat kesatuan itu? Yang merupakan kalimat keadilan yang akan mendudukkan semua yang menerimanya sama. Sebab semuanya akan jadi hamba dan hanya satu yang disembah. Kalimatnya ada 3. Ini uraiannya. Tetapi intinya yang di depan. Yang pertama, Allah na'budah illallah. Ini kalimat pertama yang terdiri dari 2. Allah na'budah, penafian. Tidak boleh ada ibadah kita. Tidak boleh ada ibadah illa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penetapan. Sama dengan la ilaha illallah. La ilaha penafian. Illallah penetapan. Apa yang dinafikan ditafsir oleh kalimat ini. Allah na'budah. Tidak boleh ada ibadah. Berarti ilah artinya yang diibadahi. Sama sekali tidak ada satupun yang berhak untuk diibadahi illallah. Sebagaimana dalam kalimat ini. Ini tafsir dari la ilaha illallah. Allah na'budah. Jangan sekali-sekali kita beribadah. Harus ternafikan ibadah kita illallah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Ini yang beliau ingin tekankan, bahwa ibadah harus murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kemurnian itu? Allah na'budah, menafikan
menafikan semua ibadah dan menetapkan illallah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menafikan semua ibadah kepada siapapun juga dan menetapkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cermati ikhwah. Nabi mengajak ahli kitab. Ajakannya Nabi yang kita ketahui secara umum apa? Nabi ajak mereka supaya Islam. Ajakan Islam apa? Supaya bersyahadat. Ayo ucapkan syahadat. Ayat ini mengurai makna syahadat itu. Lihat, cermati betul ini. Ayat ini mengurai makna syahadat. Ini makna yang sangat luar biasa. Yang orang-orang seperti ahli kitab, antum tahu tadi? Ahli kitab dalam ilmunya tentang kitab. Dan diantara kandungan kitab apa? Antum harus paham ini. Diantara kandungan kitab yang sangat dipahami oleh Yahudi dan Nasara adalah la ilaha illallah. Mereka sangat paham. Tapi mereka terjatuh, lalai, masuk ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Allah memerintah nabinya mengingatkan mereka akan makna dari la ilaha illallah yang mereka ucapkan juga. Ahli kitab mengucapkan la ilaha illallah, merupakan zikir dari zikir-zikir mereka. Hanya mereka keluar dari makna yang sebenarnya. Allah memerintah nabinya untuk memahamkan mereka, mengajak kepada hakikat dari la ilaha illallah. Langsung Nabi urai maknanya. Allah na'budu illallah. Tidak boleh ada ibadah kepada siapapun juga kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini titik pembahasan dari apa yang ingin ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemurnian ibadah. Ibadah tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cermati Allah na'budu. Kata na'budu ini kalimat mutlak. Apakah disebutkan jenis-jenis ibadahnya? Kita tidak boleh beribadah solatan dalam bentuk solat kecuali hanya kepada Allah. Apa ada kata solat? Siaman ada? Zakatan ada? Tidak ada. Kalau begitu kalimatnya mutlak. Dengan demikian kita harus memahaminya pun secara mutlak. Bahwa yang Allah ingin nafikan adalah semua ibadah tanpa kecuali. Harus berada di atas prinsip ini. Nafikan, tolak kepada siapapun juga, tetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persis dengan makna iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Kemudian menyusul kalimat kedua, wala nusyrika bihi syai'a. Dan agar supaya kita tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun juga. Coba lihat kalimat ini. Pengharaman syirik secara menyeluruh. Kata syai'an bentuk nakirah. Syai'an nakirah bertanwin dalam posisi wala nusyrikah, penafian. Kata nakira dalam posisi penafian melahirkan makna umum. Syirik dalam bentuk apapun juga haram. Dalam pernyataan Nabi untuk mengajak ahli kitab kepada kalimat adil, kepada kalimat kesatuan. Tidak boleh kita melakukan kesyirikan, menduakan Allah sedikit pun juga, syirik dalam bentuk apapun juga. Jelas? Ini tafsir. Kenapa? Sebab tidak bolehnya seseorang melakukan kesyirikan sudah ada dalam kalimat sebelumnya. Sudah ada tidak? Hah? Di mana ini? Pada kalimat Allah na'budu. Kita tidak boleh melakukan ibadah kepada siapapun juga. Artinya
Tidak boleh melakukan kesyirikan. Syirik artinya menduakan Allah dalam ibadah. Kapan kita menyerahkan ibadah kepada siapapun juga syirik. Allah sudah nafikan, Allah na'budah, tidak boleh syirik. Tapi ternyata diungkap lagi. Kenapa? Pertama, karena ayat ini ayat tafsir. Memang ayat yang ingin mengurai sesuatu yang banyak manusia terlalaikan darinya. Hal yang kedua, jamaah, banyak-banyak orang ketika memahami tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah, akhirnya dia beribadah kepada Allah, tetapi terlalaikan bahwa tidak boleh syirik. Kita bisa melihat kondisi ini. Banyaknya orang yang mau beribadah kepada Allah, luar biasa. Semuanya mau beribadah kepada Allah, mau ikhlas kepada Allah, tapi tetap terjatuh kepada kesyirikan. Tetap terjatuh salah dalam memahami hakikat ibadah yang mengharuskan jauh dari kesyirikan. Kalimat tafsir ini mengurai akan pentingnya perkara ini. Ini juga memberi isyarat bahwa kesyirikan adalah penghancur ibadah yang sangat mengerikan. Dia diungkap dalam kalimat tersendiri. Antum coba perhatikan hadits Mu'adz bin Jabal ketika dibonceng oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di atas seekor himar. Apa kata Nabi? Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa haknya Allah kepada hamba dan apa haknya hamba kepada Allah? Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian akhirnya Nabi memberitahu. Coba lihat bagaimana Nabi menjawab. Haknya Allah kepada hamba, haknya Allah kepada hamba, ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Dua. Hamba harus beribadah kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan sedikit pun juga. Sekarang lihat kalimat selanjutnya. Ketika Nabi mengungkap haknya hamba kepada Allah, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Satu saja diungkap. Haknya hamba kepada Allah dalam arti Allah haruskan dirinya untuk memenuhi hal itu sebagai keutamaan bagi hamba. Bukan hamba yang mengharuskan Allah, Allah yang mengharuskan dirinya untuk memenuhi hal itu sebagai keutamaan bagi hamba, sehingga menjadi hak bagi hamba. Apa haknya hamba? Kata Nabi, Allah tidak akan menyiksa. Tidak ada siksaan. Tidak ada siksaan bagi mereka-mereka yang harusnya kalimatnya apa? Bagi mereka-mereka yang memenuhi haknya Allah. Apa haknya Allah? Dua, beribadah kepadanya dan jangan melakukan kesyirikan. Tetapi Nabi hanya mengungkap yang satu, tidak menyebutkan lagi beribadah kepada Allah. Nabi hanya mengungkap yang terakhir. Hak hamba kepada Allah adalah Allah tidak akan menyiksa hamba. Mereka yang la yusyriku bihi syai'a, yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun juga. Kenapa hanya ini diungkap? Jawabannya sama dengan ini. Kesyirikan jamaah, perkara yang harus betul-betul terpahami kalau kita ingin jadi hamba. Kitab ini akan mengurai syirik yang sangat detail. Al-ikhwah rahimakumullah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan ini kalimat ketiga. Jangan atau tidak boleh atau tidak ada. Tidak boleh ada perbuatan sebahagian kita mengambil sebahagian yang lainnya menjadi rob-rob tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ketiga ini sudah ada juga dalam kalimat Allah na'budu illallah.
Hah? Di mana dia? Pada kalimat Allah na'budah. Sudah ada juga pada kalimat wala nusyrika bihi syai'an. Iya, tidak boleh melakukan kesyirikan. Jangan jadikan sebagai Rabb. Terus kenapa diungkap? Kenapa dia ungkap? Pertama, kesyirikan yang paling nampak pada ahli kitab adalah mengambil para ulama dan para ahli ibadah mereka sebagai rob tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diungkap. Sebab ini seruan kepada ahli kitab. Yang kedua, ingin mengkhususkan bentuk syirik. Ada syirik dalam bentuk mengambil selain kita sebagai Rabb. Dan kalau kita hubungkan kepada ahli kitab, maka maknanya sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Allah mensifati ahli kitab dengan sifat mereka menjadikan ahbar para ulama mereka, waruhban dan para ahli ibadah mereka menjadikannya sebagai apa? Rob tandingan selain Allah. Sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau termasuk ahli kitab, tahu dan mengalami bagaimana menjadi ahli kitab. Ketika dengar ayat ini langsung berkomentar, ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Allah mengatakan mereka mengambil para ulama dan ahli ibadah mereka sebagai rob. Kalau kita terjemah Tuhan selain Allah. Sahabat Adi langsung berkomentar, ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Maka Nabi berkomentar, kata beliau alaihi salatu wassalam, bukankah ketika mereka para ulama dan ahli ibadah menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka juga ikut menghalalkannya? Kalau itu iya. Bukankah ketika para ulama dan ahli ibadah itu mengharamkan apa yang Allah telah halalkan, bukankah mereka ikut juga mengharamkannya? Kalau itu iya. Kata Nabi, itulah ibadahnya mereka kepada mereka. Ini syirik jenis khusus. Syirik dalam taat. Dalam kitab Tauhid ini mempunyai bab khusus. Syirik dalam taat. Cermati ini. Jadi luar biasa. Kalimat tauhid diurai dengan 3 kalimat yang menafsirkan dengan sehebat-hebatnya makna la ilaha illallah. Ahlus sunnah wal jamaah dari awal dakwah dan seterusnya adalah menyeru kepada tauhid, memaparkan, mengurai akan makna la ilaha illallah. Tapi ingat, justru dalam perkara ini pula lah syaitan akan jatuhkan kita kalau kita tidak cermat. Cermati betul ya. Coba kalian lihat, Allah na'budu illallah. Ini kalimat jelas. Pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Mengharuskan kita mengenal jenis-jenis ibadah supaya murni hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala nusyrika bihi syai'a, untuk menekankan luar biasanya kesyirikan, supaya kita kenali syirik. Jangan hanya mengenal apa itu ibadah, harus kenal pula apa itu syirik, supaya kita bisa selamat darinya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, supaya kita mengenal jenis syirik yang satu ini.
ahli kitab, orang yang sangat dalam ilmunya tentang kitab. Yahudi itu membenci syirik pula. Benar, mereka benci, dan mereka punya ilmu tentang syirik. Kita sudah pernah baca haditsnya, mimpinya sahabat Tufail, dan juga peristiwa lain, bagaimana orang-orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah dan para sahabat, kalian adalah umat yang luar biasa. Seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Coba lihat, orang Yahudi mampu memahami itu, kalimat ini kalimat syirik. Seandainya kalian tidak mengatakan demi Ka'bah, mereka mampu memahami bahwa kalimat itu kalimat syirik, dan masih ada di tengah kaum muslimin saat itu. Mereka menegur Nabi, kalian melakukan kesyirikan. Ini ahli kitab, ini punya ilmu tentang kitab, benci juga terhadap syirik, tapi terjatuh ke dalam syirik akbar, ke dalam syirik yang sangat luar biasa mengerikannya. Di mana pintunya? Ini yang ketiga ini. Di sini pintunya. Cermati ini. Di sini pintunya. Ini pintu bagi orang-orang yang belajar. Pintu syirik masuk di sini. Syirik dalam taat. Syirik dalam taat. Hati-hati. Mentaati seorang ustaz dalam perkara yang Allah haramkan, ustaz itu halalkan, itu syirik. Menjadikan ustaz itu sebagai Tuhannya. Belajarlah bertauhid yang benar, ikhwah. Harus jadi hamba Allah semata, jangan hamba ustaz, jangan hamba ulama, tapi harus jadi hamba Allah semata. Ini kalau itu ibadah. Ini betul-betul harus dicermati betul. Kadang kita tidak sadar masuk ke dalam mengikuti seseorang tanpa dalil. Lebih mengerikan lagi mengikuti seseorang hanya karena dia ustaz saya. Tidak ada burhannya. Pokoknya ustaz itu bilang begitu, ya begitu. Kamu mau apa? Ini mau di apa sudah kalau sudah seperti ini? Al-ikhwah rahimakumullah. Tauhid mengharuskan lenyap segala pikiran seperti itu. Kalau ahli sunnah wal jamaah punya pikiran seperti itu sangat mengerikan. Hanya cermatilah bahwa perkara itu sangat memungkinkan terjadi. Allah lihat dalam ayat ini khusus untuk ahli kitab ini, orang yang sangat berilmu. Kita yang sering belajar tauhid bisa kenal ketika kita belajar tanpa maksud, tanpa niat yang benar, tanpa keikhlasan dalam niat. Kita pernah dengar ucapan Imam Ahmad atau imam dari imam kaum muslimin, niat ikhlas dalam belajar. Niat ikhlas dalam belajar adalah belajar di atas kesadaran saya bodoh. Saya belajar untuk mengangkat kebodohan saya. Belajar di atas kesadaran banyaknya kebodohan di tengah masyarakat. Saya belajar untuk menuntaskan kebodohan. Belajarlah untuk itu. Tapi mulai dari diri kita. Itu satu tanda dari kebaikan-kebaikan tauhid hamba. Ketika hamba semakin mengenal cacat pada dirinya. Kalau ada ahli sunnah wal jamaah hanya pandai mengomentari seseorang,
mengkritik seseorang sementara tidak pandai mengkritik dirinya, mengetahui cacat dirinya, itu cacat tauhidnya. Pasti, saya tidak ragukan, pasti cacat tauhid. Rusak dalam la ilaha illallah. Sebab keharusan la ilaha illallah mengharuskan hamba untuk istighfar. La ilaha illallah adalah ilmu yang mengantar hamba untuk semakin mengenal dirinya dan mengenal semua selain Allah, bahwa semua selain Allah kedudukannya sebagai hamba harus merendah di hadapan yang maha besar, yang maha tinggi, Allah subhanahu wa ta'ala semata. Al-ikhwah rahimahullah. 3 kalimat yang diakhiri fa in tawallau, jika mereka berpaling, faqulu, kalian ucapkan, ishhadu bi anna muslimun, persaksikanlah bahwa kamilah orang-orang muslim. Artinya apa? Kami. Kalau kalian tidak mau, maka kami yang menerima ucapan ini. Ternyata yang menerima ucapan ini disuruh menyatakan kami adalah orang-orang muslim. Ini artinya apa? 3 ini adalah ucapan keislaman. Sementara yang kita tahu ucapan keislaman, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini tafsir dari syahadat. Al-ikhwah rahimakumullah. Selesai pendalilan bahwa ibadah tidak boleh kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal beliau ingin permantap lagi bahwa ada jenis perkara kepada Allah dan kepada Rasulnya juga. Ini boleh dan bukan syirik. Kita sudah tahu berapa? 1, cinta. 2, apa? Taat. Atiullah wa atiur. Yang ketiga, al-irda, menyatakan ridha. Saya ridha kepada Allah. Itu ibadah kepada Allah. Terus menyatakan ridha kepada Rasulullah, itu ibadah kepada Nabi? Bukan. Itu ibadah kepada Allah juga. Cermati ini kalimat. Menyatakan ridha kepada Rasulullah, ibadah kepada Allah. Sebab Allah mencintai perbuatan itu. Mencintai Allah, ibadah kepada Allah. Mencintai Rasulullah adalah ibadah kepada Allah. Sebab cinta kepada Nabi adalah cinta karena Allah. Jelas ini? Perkara cinta akan diurai. Sebab itu uraian pendalaman dalam ibadah. Syirik dalam perkara ini pun akan diurai. Al-ikhwah rahimakumullah. Beliau urai lagi akan hal-hal yang musyrik ini. Wa qala ta'ala wa la annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu. Sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu. Inna ila Allahi raghibun. فالإتاء لله والرسول كقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده كما قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين Allah. Baik, kata beliau, Allah berfirman, coba lihat ayat ini. Walau annahum radu, seandainya mereka ridha, ma atahumullahu wa rasuluh, terhadap apa yang Allah datangkan kepada mereka dan apa yang Rasulullah alaihi salatu wasallam datangkan kepada mereka. Di sini Allah tetapkan al-ita datang dari Allah dan dari Rasulnya, dan kita diharuskan ridho dari dua-duanya. Paham? Dan semua ini adalah ibadah. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallah, hasbunallah, hanya Allah yang mencukupi kami. Di sini Rasulullah tidak disebutkan. Allah hanya mengatakan hasbunallah, tidak ada wa rasuluh. Kalau di atas ada ya. Perhatikan kalimat ini. Hasbunallah, hasbu, yang mencukupi kami hanyalah Allah. Kemudian
sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Rasul diulangi lagi, diikutkan lagi. Allah akan memberi kepada kami dari keutamaannya. Demikian pula Rasulnya akan memberi kepada kami. Kemudian lihat, inna ilallahi raghibun. Tidak ada ila rasulih, hanya kepada Allah. Sungguh kami hanya kepada Allah raghibun, menyerahkan raghbah, cinta yang didasari oleh usaha mengejar yang dicintai. Itu raghbah. Saya tanya, ayat ini memberi ilmu dua hal yang musytarik dan dua hal yang hanya khusus milik Allah. Apa dua hal yang musytarik? Pada kalimat ma atahumullahu wa rasuluh. Kemudian dalam bentuk fi'il mudhari, sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Baik, terus dua hal yang khusus hanya milik Allah. Hasbunallah dan inna ilallahi raghibun. Dalam satu ayat Allah menjelaskan ilmu penting ini. Harus kita mampu membedakan. Ada hak khusus milik Allah, tidak tercampuri oleh siapapun juga, setitik pun. Tidak kepada para malaikat, tidak kepada nabi dan rasul. Jelas? Kapan kepada selain Allah? Syirik. Itu ibadah. Dan segala hak khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang kedua, ada hak, ada perkara kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Jelas ini? Dan semua ini harus sejalan dengan dalil. Bukan dengan perasaan. Bukan perasaan yang menentukan. Ini kayaknya dalam perasaan saya cocok juga ini untuk selain Allah ini. Kayaknya cocok juga ini. Kayaknya dalam perasaan saya ini hanya khusus untuk Allah. Tidak boleh selain Allah. Bukan perasaan yang menentukannya. Dalil. Ingat, yang Allah cintai, yang Allah ridai, harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kata beliau, al-ita, memberi, yang datang dari itu milik Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah, wa ma atakumur rasul, apapun yang Rasulullah datangkan kepada kalian, fakhudhu, maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apapun yang beliau larang maka tinggalkan. Adapun al-hasr, yang bermakna al-kafi, ini makna al-hasr, al-kafi, yang mencukupi. Adapun yang ini maka hanya Allah semata. Sama dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang manusia berkata kepada mereka. Orang-orang di sini orang-orang di sini adalah para sahabat, Nabi bersama para sahabat. Yang mana manusia berkata kepada mereka. Manusia di sini, manusia yang pertama adalah rombongan kafilah yang datang menjumpai sahabat. Rombongan ini mengatakan, innan nasa qad jama'u lakum. Sungguh manusia di sini lain lagi. Manusia di sini adalah gabungan pasukan orang-orang musyrikin, kafir, Quraisy, orang-orang musyrikin Arab selain Quraisy, Yahudi, Nasara, orang-orang munafikin bersepakat ingin menyerang Nabi. Datang kafilah memberitahu mereka bahwa sungguh manusia telah berkumpul untuk menghancurkan kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Bagaimana sikapnya hamba Allah? Fazadahum imana, kondisi itu justru semakin menambah keimanan mereka. Bukan takut, justru semakin menambah keimanan mereka. Apa ucapan mereka di saat itu? Di sini hebatnya hasab ini. Bagi orang yang yakin bahwa hasab hanya milik Allah, tidak boleh kepada selain Allah, lihat posisinya. Wa qalu, dan mereka menyatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang mencukupi kami, dan hanya Allah sebaik-baik tempat berserah. Jelas ikhwah? Coba cermati. Hasbuna hanya Allah.
wa ni'mal wakil, hanya kepada Allah. Ini ucapan punya uraian tersendiri. Ini ucapan punya uraian tersendiri. Ucapan ini pula lah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dilempar masuk ke dalam kobaran api. Dilempar, betul-betul dilempar. Masuk ke dalam kobaran api yang betul-betul kobaran api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Turun pertolongan, kecukupan dari Allah. Wahai api, kuni barda, jadi dingin kamu. Wassalaman ala Ibrahim, keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Coba lihat, hasbunallah. Ini keyakinan. Harus yakin, al-hasab, pencukup hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ini perkara ibadah. Ini perkara ibadah, murni hanya kepada Allah. Kemudian beliau menyebutkan ayat. Pada ayat ini banyak orang yang keliru. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Coba terjemah itu. Wahai nabi, hasbukallah, yang mencukupi engkau. Siapa engkau? Nabi alaihi salatu wassalam. Wahai nabi, yang mencukupi engkau adalah Allah dan mereka-mereka yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang beriman. Ini kata dannya ini kemana? Kembalinya kemana ini? Kalau kepada Nabi atau kepada Allah? Saya menjelaskan maknanya. Maknanya, hasbunya yang mencukupi engkau wahai Nabi, dan yang mencukupi engkau dan yang mencukupi orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang beriman adalah Allah. Jadi untuk Nabi dan untuk para pengikutnya, orang-orang beriman, yang mencukupinya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, wa manittaba'aka, atafnya kemana? Kepada kaf. Hasbuka, yang mencukupi engkau ya wahai Nabi, adalah Allah. Wa hasbu manittaba'ak, dan yang mencukupi orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang beriman adalah Allah. Tapi saya sendiri pernah di sebuah rumah makan, membaca kalender tahunan biasa, penanggalan Hijriah ya, dari pesantren terkenal di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Kan biasa kaligrafi ya, ayat-ayat. Ini ayat yang diungkap. Diterjemah apa? Diterjemah dalam makna syirik. Yang mencukupi engkau adalah Allah, dan yang mencukupi engkau adalah orang-orang beriman. Jadi dua hasabnya Nabi, Allah dan orang beriman di situ. Ini ikhwah. Tauhid melahirkan ilmu yang lebih dalam, pendalaman. Apalagi kalau kita masuk dalam pembahasan tauhid, keharaman-keharaman dalam lafaz. Oh, luar biasa. Kalau diurai pembahasan ini, kayaknya tidak ada ustadz yang bisa selamat. Saya jamin, tidak ada ustadz yang bisa selamat. Saya jamin, tidak ada ustadz yang bisa selamat. Kalau dikumpul semua kaset-kasetnya, kemudian diurai pembahasan al-manahi, al-lafziyah, lafaz-lafaz yang haram, maka tidak ada yang bisa selamat. Tidak ada yang bisa selamat. Saya jamin, tidak ada yang bisa selamat. Pasti ada cacat dalam lafaz-lafaz kita. Hanya demikianlah kondisi kita. Tak ada buah, akar pun jadi. Banyak posisi ustadz itu secara terpaksa harus diduduki. Sebab siapa yang mau mengajar? Siapa yang mau mengajar? Al-ikhwah rahimahumullah. Ketahuilah kondisi kita. Terlalu banyak pelanggaran kalau kita mau berpikir pelanggaran. Kalau kita ingin berpikir tentang pelanggaran, oh luar biasa mengerikannya.
Banyak sekali pelanggaran. Ini ilmu yang sangat penting. Jangan kultus, jangan taklid. Jadi hamba Allah, jadi pengikut Muhammad alaihi salatu wassalam, jadi kaum muslimin. Terhadap ustaz terjalin ta'awun alal birri wat taqwa. Saling ingat mengingatkan. Hubungan antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Al-ikhwah rahimakumullah. Kata beliau, dan siapa yang menyangka bahwa makna dari ayat ini Allah yang mencukupi engkau ya Muhammad adalah Allah dan orang-orang beriman bersama Allah, maka sungguh dia telah keliru, ghalita ghalatan fahisha. Sungguh dia telah keliru dengan kekeliruan yang sangat menjijikkan. Sebagaimana qad basatnahu fi ghairi hadzal mawdi'. Sebagaimana kami telah urai perkara ini dalam selain tempat ini. Allah berfirman, "Alaihissallahu bikafin 'abdah." Bukankah Allah Subhanahu wa taala semata yang mencukupi hambanya? Ini kalimat-kalimat pengkhususan semuanya. Alaihissallah, ini kalimat penafian. Ya? Kalimat penafian. Bikafin, kafin nakirah berada dalam susunan penafian. Kalau begitu, kafin terhadap hambanya hanya Allah. Tidak boleh selain Allah. Ini kalimat pemurnian bahwa al-kafi yang maha mencukupi, al-hasr semakna dengan al-kafi yang maha mencukupi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini itu, serahkan ibadah khusus untuknya. Al-ikhwah rahimahumullah. Selesai uraian poin yang sangat mendasar, yaitu perbedaan antara ibadah yang khusus murni kepada Allah semata dan perkara-perkara yang kepada Allah juga dan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita membedakannya? Pertama, harus dengan ilmu, dengan dalil, bukan dengan perasaan. Cermat ini. Harus dengan ilmu, dengan dalil, bukan dengan perasaan. Ini mengharuskan kita terus belajar. Ini termasuk, sekali lagi saya tekankan, ini ilmu termasuk ilmu yang terdahsyat dalam tauhid. Ini ilmu termasuk ilmu yang paling luar biasa dalam tauhid. Ilmu furuq, pembedaan hak-hak. Cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam merupakan agama. Kalau begitu merupakan ibadah. Tapi kenapa tidak kita katakan beribadah kepada Nabi? Sebab dia jenis cinta yang bukan ibadah kepada Nabi. Tetapi ketika kita peruntukkan kepada Nabi, dia hakikatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita sudah tahu. Untuk yang ini jawabannya. Karena mencintai Nabi semata karena kita mencintai Allah. Mau jawaban yang global, kita mencintai Nabi semata karena mentaati Allah. Mentaati Allah ibadah? Iya, itu dia. Ini jawaban global untuk membedakan. Ketika kita punya dalil, Allah haruskan seperti itu, laksanakan karena Allah yang memerintah. Maka ketundukan ini karena cinta kepadanya, karena takut kepadanya, karena membesarkannya adalah ibadah. Mirip dengan antum taat kepada orang tua. Mentaati orang tua? Mentaati orang tua. Kata taat ini. Taat kepada Allah ibadah. Taat kepada Rasulullah bukan ibadah kepada Nabi. Tapi dia ibadah kepada Allah. Sebab Allah yang perintah untuk mentaati Nabi. Sehingga kita ketika kita mentaati Rasulullah SAW, kita telah beribadah kepada Allah. Sebab kita semata melaksanakan perintah Allah. Nanti ibadah kalau ada dua tadi. Kita lakukan karena ketundukan puncak dan karena cinta puncak kepada yang memerintahkannya. Taat kepada orang tua dalam perkara yang baik juga ibadah kepada Allah, tapi bukan ibadah kepada orang tua. Ketika kita serahkan taat, kita peruntukkan taat kita kepada orang tua, bukan ibadah kepada orang tua.
Kenapa? Dia ibadah kepada Allah sebab penyerahan taat kepada orang tua semata karena ketundukan kita kepada Allah yang memerintahnya, semata karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan ketaatan itu. Jelas ini? Ini metode yang sangat praktis untuk melakukan pembedaan ini. Jadi kita harus tahu dulu dalilnya bahwa ini boleh ke sini, boleh ke sini, boleh ke sini. Jelas ini? Boleh ke sini, boleh ke sini, boleh ke sini. Jelas ya? Kemudian kita sudah tahu cara memahaminya bahwa dia juga merupakan ibadah walaupun bukan ibadah kepada dia. Mentaati Nabi bukan ibadah kepada Nabi walaupun kita serahkan taat kepadanya. Mentaati Allah, taat kepada Allah adalah ibadah kepada Allah. Mentaati Nabi bukan ibadah kepada Nabi, tapi ibadah kepada Allah. Sebab apa? Ada dalilnya. Allah perintahkan taat kepadanya. Iya. Dan mentaati Allah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Ini ilmu global. Belum pendalaman. Ini global. Pendalamannya, di situ kemampuan pembedaan yang lebih khusus. Kemampuan pembedaan yang lebih khusus. Mentaati orang tua, bakti kepada orang tua, itu langsung setelah Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada juga ihsan kepada Allah. Iya. Dengan rukunnya. Ada ihsan kepada selain Allah. Iya. Tapi bukan beribadah kepadanya. Kita ihsan kepadanya semata karena melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalami ilmu furuq, pembedaan yang lebih dalam. Ketika orang tua memerintah, nak, beli rokok dulu. Beli rokok dulu. Anu nih, ngantuk. Beli rokok dulu. Atau beli minuman dulu. Iya. Atau orang tuanya mau melakukan sesajian malam Jumat. Beli dupa dulu. Coba beli dupa. Beli ini, persiapan untuk sesajian. Si anak, wah ini ibadah ini. Ihsan kepada orang tua. Ini ilmunya hanya dapat ilmu global. Dia tidak dapat ilmu furuq, mengurai ihsan itu. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi ilmu itu di situ, pada furuq. Banyak orang yang terjatuh karena apa? Ilmunya hanya global. Dia tidak masuk ke dalam ilmu rincian. Ini ikhwan. Ini luar biasa. Cinta kepada Nabi. Oh, luar biasa. Cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Oh, luar biasa. Keimanan besar. Tapi ada orang mewujudkan cinta kepada Nabi dengan sesuatu yang Nabi tidak tuntunkan. Dengan sesuatu yang justru Nabi benci. Dengan sesuatu yang Rasulullah alaihi salatu wassalam justru sangat murka terhadap perbuatan seperti itu. Dengan bid'ah misalnya. Bahkan dengan kesyirikan. Semuanya di atas dalil cinta kepada Nabi. Terjatuh ke dalam bid'ah, perkara yang Nabi sangat benci, sehingga menjadi orang-orang yang dibenci oleh Nabi. Bahkan terjatuh ke dalam kesyirikan, menjadi orang-orang yang keluar sebagai umat Muhammad alaihi salatu wassalam dengan alasan cinta kepada Nabi. Kenapa? Dia tidak memiliki ilmu furuq, pembedaan. Mana cinta yang haram, di mana batas cinta kepada Nabi. Dia tidak punya ilmunya. Demikian ilmu yang lainnya. Banyak sekali ya. Orang ilmunya global. Terjatuh ke dalam kesesatan. Sebab dia tidak masuk ke dalam rincian. Ada orang ilmunya tentang solat global. Solat. Siapa yang solat masuk surga. Solat. Dia tidak punya rincian. Iya. Bahwa kalau tidak menghadap kiblat batal solat. Iya.
Kalau menghadap selain kiblat, batal sholat. Kalau tanpa wudu, batal sholat. Yang dia pahami pokoknya sholat, yang penting sholat, yang penting sholat. Akhirnya banyak orang yang sholat, wailul lil musalli. Coba lihat, Allah sampai nyatakan celaka orang-orang yang sholat. Padahal sudah sholat ini, ibadah besar ini, kenapa bisa celaka? Dia tidak tahu uraian yang lebih dalam tentang sholat. Apalagi masuk ke dalam perkara riyaknya. Al-ikhwah rahimahumullah. Ini ada orang benci terhadap syirik global, tapi uraian-uraian syirik dia terjatuh di dalam. Ada orang benci terhadap riya global, tapi uraian-uraian riya dia tidak pahami. Ada orang yang cinta tauhid, tapi selamanya dia belum bisa bertauhid yang benar, sebab dia tidak masuk ke dalam uraiannya. Apalagi kalau kata ikhlas. Kata ikhlas, antum pernah mendengar orang benci tentang ikhlas? Antum pernah mendengar ada orang yang tidak suka ikhlas? Tidak ada. Kafir beriman semuanya mencintai keikhlasan. Itu kata ikhlas ini kata yang paling luar biasa hebatnya. Dan ini hakikat penghambaan. Ikhlas itu hakikat penghambaan, hakikat ubudiyah. Tapi semuanya mengaku bagusnya ikhlas, kita harus ikhlas. Hanya ikhlasnya apa? Nah, di situ uraiannya. Orang mengarah kepada keikhlasan sesuai dengan perasaan, tidak di atas petunjuk yang menurunkan syariat ikhlas. Iblis sendiri berkata, qala fa bi izzati. Iblis menyatakan di hadapan Allah, demi keperkasaanmu Allah, ya Allah, la uhyannahum ajma'in. Betul-betul saya akan celakakan mereka, anak cucu Adam beserta segala turunannya, seluruh turunannya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau di antara mereka al-mukhlasin yang diberi keikhlasan. Berarti yang iblis pahami ikhlas itu apa? Yang iblis pahami itu ikhlas itu apa? Penghancur seluruh makarnya. Tapi kenapa pengikut-pengikut iblis juga mengajak penyembah salib ikhlaslah, penyembah Buddha ikhlaslah, pelacur ikhlaslah, penipu ikhlaslah. Semuanya mengajak kepada keikhlasan, dan semuanya suka itu ikhlas. Sama-sama perampok, ketika uangnya dibagi, kamu ikhlas dong dalam membagi. Coba lihat ikhlas itu. Ikhlas dalam membagi. Al-ikhwah rahimahumullah. Coba lihat hancurnya ini paham keikhlasan. Kalau kita urai dalam tinjauan yang hakiki, yang sebenarnya hakikat ikhlas adalah hakikat ubudiyah. Makanya la ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas. Yang harus ada dua. Tolak semua selain Allah sebagai sembahan, dan tetapkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Jadi cermati, ada ilmu khusus dalam ibadah. Kalau kita kembangkan bisa ada ilmu furuq. Bedakan hak khusus Allah. Ada yang mustarik, bisa Allah, bisa yang lainnya. Dudukkan pada tempatnya. Pendalamannya furuq pendalaman. Semuanya harus kembali kepada ilmu. Semuanya harus kembali kepada ilmu. Al-ikhwah rahimakumullah. Setelah uraian ini, baru beliau memulai tahrir. Wa tahriru dzalik. Tahrir. Ini uraian pemaparan yang lebih dalam dan meluas. Sekarang baru mau masuk ini, mengurai hakikat ubudiyah sendiri. Tadi itu pendahuluan, memahamkan makna dalam dua tinjauan.
menghubungkannya dengan kata din, kata agama. Iya. Dan beberapa uraian-uraian lainnya. Sekarang masuk dalam tahrir. Orang yang beribadah. Beliau akan urai menjadi dua. Baik. Ini kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ini ada sampai 6 lembar ini tahrir ini. Apakah penyebutan hamba bukan untuk seluruh manusia, tetapi hanya untuk manusia melakukan penghambaan? Ini pembahasannya tahrir ini. Ada kata hamba untuk seluruhnya, dan ada kata hamba yang khusus menegakkan ubudiyah secara khusus. Ini nanti akan dihubungkan. Yang jelas, ilmu yang sebelumnya sangat bermanfaat. Kata ibadah dan kata din. Cermati betul ini, kata kunci ini. Seluruh agama masuk dalam ibadah. Hakikat agama adalah hakikat ibadah. Ini cermati ini. Sini kita mampu membedakan. Iya, penggunaan kata ibadah itu. Baik, syukur billah. Subhanallah.